Pemrograman merupakan proses menulis, menguji, dan memelihara kode untuk membangun suatu program komputer. Kode program ditulis menggunakan bahasa pemrograman, dan salah satu bahasa pemrograman adalah JavaScript yang akan kita bahas pada seri tutorial JavaScript di channel ini. JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman populer di dunia dan mudah untuk dipelajari. Pada awalnya, JavaScript digunakan untuk membuat front-end website. Namun seiring berkembang pesatnya teknologi, saat ini JavaScript bisa berjalan di sisi server, membuat aplikasi mobile, membuat aplikasi desktop, membuat game, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan dengan JavaScript. Lalu mengapa kita harus belajar JavaScript? JavaScript merupakan salah satu dari 3 bahasa yang wajib dipelajari oleh para web developer. Yang pertama adalah HTML untuk membuat struktur atau kerangka halaman web. Yang kedua adalah CSS untuk mempercantik tampilan halaman web. Dan yang ketiga adalah JavaScript itu sendiri untuk membuat halaman web lebih interaktif. Lalu apa saja yang perlu dipersiapkan untuk belajar JavaScript? Sebelum mulai belajar JavaScript, saya asumsikan kita sudah menguasai atau mengetahui konsep dari HTML dan CSS. Untuk software pendukung yang diperlukan hanya text editor dan web browser, karena JavaScript menggunakan interpreter untuk menjalankan skripnya, dan interpreter JavaScript sudah terpasang di dalam halaman web browser. Maksudnya sudah terpasang di dalam web browser. Untuk text editor dan web browser, gunakan saja yang sering kalian gunakan. Jika kalian sudah belajar HTML dan CSS, pastinya kalian sudah memiliki salah satu text editor yang sering kalian gunakan, entah itu Sublime Text, VS Code, atau maupun text editor lain. Untuk web browser, terserah gunakan web browser apa. Di sini saya akan pakai Google Chrome. Cara menulis JavaScript ada beberapa yang bisa kita lakukan. Sama seperti CSS, dalam JavaScript juga kita mengenal istilah inline, internal, dan juga eksternal. Untuk memulai belajar, di sini saya sudah menyiapkan sebuah folder, yang mana folder ini juga sudah saya buka di halaman VS Code saya atau di text editor saya. Sekarang kita akan memulai untuk melakukan inline JavaScript, yang mana seperti CSS. Untuk menggunakan cara inline ini, kita akan menempatkan kode JavaScript ke dalam elemen HTML sebagai atribut. Bedanya jika CSS itu menempatkannya di dalam atribut style, namun untuk JavaScript kita menempatkannya di dalam atribut event dalam elemen HTML tersebut. Atribut event itu biasanya merupakan atribut yang melakukan suatu kegiatan tertentu atau menjalankan action tertentu yang disimpan ke dalam nilai atributnya. Ada banyak sekali atribut event dalam HTML. Seperti contohnya adalah onClick atau akan menjalankan action jika user melakukan klik satu kali pada elemen tersebut, atau onDBL-Click kalau nggak salah untuk double click atau klik 2 kali. Ada juga onload atau ketika sebuah halaman tersebut dimuat, dan masih banyak lagi, bisa teman-teman cari saja sendiri di internet. Nah, di sini kita akan buat sebuah file HTML untuk mencoba inline JavaScript. Kita namai saja index.html. Mungkin agar lebih besar, saya akan magnify. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah file dengan nama index.html dalam folder yang sudah saya siapkan tadi, yang mana folder tersebut nantinya akan saya pakai untuk membuat menyimpan file-file tutorial di video-video yang berikutnya. Di dalam file index.html yang baru kita buat, kita akan buat struktur HTML yang biasa dipakai.
Baik, di sini kita sudah membuat sebuah dokumen HTML di mana dia memiliki detail belajar.js dan juga satu konten H1 yaitu Hello World. Kita akan coba jalankan file ini. Mungkin magnifitnya saya tutup saja, kayaknya mengganggu. Ini saya close. Kita coba jalankan file indeksnya. Nah, seperti ini kita sudah menyiapkan sebuah file HTML. Nah, kita akan coba salah satu atribut event dari HTML yaitu onClick atau ketika user melakukan klik satu kali. Contohnya di sini ada sebuah elemen button yang digunakan untuk pembuatan tombol dengan konten di dalamnya yaitu klik di sini. Kita save, lalu kita reload, dan ini ada tombol. Jika kita klik masih belum memunculkan apapun, namun kita akan coba tambahkan sebuah atribut yaitu onClick. Seperti yang saya bilang tadi, dia akan bereaksi jika user melakukan klik satu kali pada elemen tersebut. Nah, apa yang akan terjadi ketika user melakukan klik satu kali? Disinilah kita akan menempatkan sebuah kode JavaScript, yaitu contohnya alert selamat datang. Kita save. Nah, apa maksudnya alert selamat datang ini? Yaitu metode untuk membuat dialog box pada JavaScript. Ini akan kita bahas lebih detail pada video-video yang berikutnya, yang mana nantinya ketika kita melakukan klik satu kali pada button, maka dia akan menjalankan ini. Kita coba, kita reload dulu, lalu kita klik. Nah, seperti ini, yang mana di sini kita sudah berhasil menambahkan sebuah metode JavaScript ke dalam elemen HTML. Selanjutnya adalah kita akan coba untuk melakukan internal JavaScript seperti pada CSS, yang mana ketika kita menggunakan CSS, internal CSS itu kita menempatkan kode-kode CSS ke dalam tag style atau elemen style yang ditempatkan dalam tag head. Jika JavaScript, kita menempatkan kode JavaScript ke dalam tag script atau elemen script, dan bisa kita tempatkan dalam tag head maupun tag body atau sebelum penutup tag body. Contoh, kita tempatkan dulu di dalam tag head. Kita buka script di sini, tag script, lalu kita tempatkan script alert tadi ke dalam sini. Nah, dengan begitu kita coba hilangkan saja elemen buttonnya, karena kita akan coba internal ini. Dengan begitu ketika kita reload, dia akan langsung menjalankan alert selamat datang ini, karena dia tidak membutuhkan event tertentu untuk menjalankannya, yang artinya ketika halaman index.html ini dimuat, dia sudah menjalankan alert atau metode alert dengan konten selamat datang yang ada di dalam tag script. Begitu pula jika kita menempatkan tag ini ke dalam sebelum penutup body atau di dalam tag body. Kita save, kita reload lagi. Nah, hasilnya sama saja. Ini adalah contoh sederhana untuk menggunakan internal JavaScript. Selanjutnya, untuk eksternal JavaScript sendiri itu sama seperti eksternal CSS, yang mana kita membuat file di luar file HTML-nya. Kalau dalam CSS kita menggunakan file dengan ekstensi .css, kalau di JavaScript kita menggunakan file dengan ekstensi .js. Contoh, kita akan membuat sebuah file baru di sini yaitu script.js. Kita save, lalu kita akan tempatkan kode alert selamat datang ini di dalam sini, dalam file script.js. Kita save. Sebelumnya kita akan close dulu ini. Kita save, lalu
kita kembali ke halaman index.html. Ini sudah nggak kita butuhkan. Nah, ada caranya untuk memanggil file script.js ini. Kita tinggal menggunakan tag script sama, namun kita tambahkan atribut src untuk memanggil atau menulis lokasi dari file script.js ini. Karena file ini masih berada satu folder atau satu directory dengan file index.html, dengan begitu kita tinggal menuliskan nama dari filenya. Kita save. Kita bisa tempatkan script dengan atribut src ini di dalam tag body maupun di dalam tag head seperti sebelumnya. Dan kita reload, hasilnya sama saja, dimana dia sudah akan menjalankan file alert selamat datang ini di dalam file index.html. Ya, mungkin itu saja. Di sini kita sudah belajar tentang JavaScript. Kita sudah mengenal JavaScript, kita juga sudah belajar untuk menggunakan JavaScript. Mulai dari cara yang inline untuk menulisnya di dalam atribut event dalam elemen HTML. Kita sudah belajar juga untuk menggunakan internal JavaScript yang mana kita menempatkannya di dalam tag script, maupun eksternal JavaScript yang mana kita menempatkannya ke dalam file eksternal atau file terpisah dari file index.html atau file HTML-nya.